Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan masih tentang penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Sembari kita menunggu dari hasil pengumuman seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tentunya yang menyita banyak animo dari masyarakat untuk mengetahui hasil dari P3K di tahun 2022 yang pelaksanaannya di tahun 2023. Nah, sembari menunggu, sambil menunggu kita bahas atau kita cermati informasi terkait dengan penyelesaian tenaga honorer tahun 2023. Dalam video ini kami sampaikan beberapa informasi ya dari Bu Nunuk Suryani, kemudian dari BKN, kemudian APSI, dan beberapa informasi berkaitan dengan skema apa saja yang nanti mungkin diterapkan oleh pemerintah mengenai penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, yuk bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan ya dalam hal ini untuk mengantisipasi akan adanya pelaksanaan peraturan yaitu tentang penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini pemerintah sudah menerima beberapa aspirasi, beberapa masukan ya, terutama dalam hal ini dari asosiasi pemerintah Pemda atau pemerintah kabupaten, kota, dan juga provinsi mengenai dengan bagaimana menurut Pemda ya terkait dengan rencana penghapusan honorer yang akan dilaksanakan 28 November tahun 2023. Karena setelah tanggal itu tidak ada lagi yang namanya non-ASN, semuanya masuk di dalam kategori ASN yaitu PNS dan juga P3K. Nah, namun penghapusan tenaga honorer tersebut memantik penolakan dari sejumlah pemerintah daerah ya, terutama pemerintah daerah yang merasa bahwa honorer masih bisa atau pemerintah daerah itu sangat bergantung kepada honorer. Nah, masih memerlukan keberadaan honorer ya ini ketika jumlah PNS masih terbatas. Ada Pemda yang khawatir penghapusan itu justru akan menimbulkan masalah sosial. Nah, menyikapi penolakan tersebut, Menteri PAN dalam hal ini Pak Azwar Anas mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi membahas nasib honorer. Nah, ini dia koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kemenpan RB bersama APEKSI, KAPKASI, dan juga APPSI ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang diajukan oleh atau yang disepakati oleh rapat dalam hal ini terutama rekomendasi dari asosiasi pemerintah daerah. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, APSI itu melakukan gerakan cepat. Kita coba lihat tanggal 20 dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara UGM, APSI, dan pengurus pusat keluarga alumni UGM itu membicarakan tentang nasib tenaga honorer. Dia meminta dukungan pada akademisi UGM untuk mempertahankan tenaga honorer di daerah. Yang dimaksud adalah solusi terbaik penyelesaian honorer termasuk merumuskannya sebagai draft kebijakan yang akan disodorkan kepada Pak Menteri Azwar Anas. Jadi APSI ya langsung bergerak cepat kemudian meminta dukungan dari akademisi. Kami ingin mendapatkan dukungan. Nah, perkembangan terbaru Ketua APSI Bapak Rias Rashid mengabarkan bahwa APSI merumuskan rekomendasi mengenai penghapusan tenaga honorer. Nah, di sini kita bisa lihat rekomendasi mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer sudah disampaikan kepada Azwar Anas. Kami sudah sampaikan deskripsinya, bagaimana realitas di lapangan, dan apa solusi yang kami sarankan, kata Prof. Rias ya, sudah disampaikan kepada Pak Azwar Anas terkait dengan rekomendasi APSI. Nah, di sini kita bisa lihat dengan catatan ya, pemerintah pusat membagi sumber-sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Nah, APSI merekomendasikan bahwa pengangkatan pegawai itu dimungkinkan berdasarkan kemampuan keuangan dari masing-masing, namun dengan catatan pemerintah membagi sumber pendanaan atau pendapatan untuk pemerintah daerah.
Nah, dikatakan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui otonomi itu untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, teman-teman sekalian, rekomendasi dari APSI bahwa APSI mendukung akan adanya pengangkatan tenaga honorer, penyelesaian atau penuntasan tahun 2023 dengan adanya pengangkatan tenaga honorer ya, diselesaikan melalui beberapa skema, baik itu CPNS ataupun P3K, namun APSI merekomendasikan atau memberikan catatan agar nanti untuk pendanaannya jelas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada hal yang cukup membingungkan bagi kami bahwa di sini BKN pun tidak tahu kapan pengumuman P3K guru harus bertanya kepada siapa. Nah, ini ada informasi yang dirilis di salah satu media online ya, jpnn.com. Nah, di sini ada pernyataan dari PLT Dirjen GTK Bu Nunu ya, bahwa estimasi pengumuman hasil seleksi itu pekan 3 atau pekan 4 bulan Februari. Insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau minggu keempat sesuai arahan dari BKN. Ini pernyataan dari Bu Nunuk Suryani. Nah, kemudian ketidakpastian kita bisa lihat ya di frasa yang muncul di portal resmi guru P3K ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, artinya mengambang. Namun sebenarnya untuk tenaga honorer ya, guru terutama itu sudah tidak kaget ketika memang nantinya akan ada penundaan dan ketidakjelasan informasi ya. Nah, kita bisa lihat Ketua Panselnas ASN saja tidak tahu. Nah, kita lihat di sini Bapak Suharmen itu membuat pernyataan yang membuat guru P3K atau guru yang mengikuti P3K tahun 2022 itu menjadi sedikit galau karena pernyataan beliau bahwa Panselnas saja tidak tahu akan kapan diumumkannya untuk hasil seleksi P3K tahun ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini pernyataan dari beliau, mohon maaf saya belum tahu. Ini benar-benar belum tahu kapan pengumuman P3K guru dilakukan, kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Pernyataan tersebut tersirat bahwa yang estimasi pekan 3 dan pekan 4 itu ternyata Bapak Suharmen itu tidak tahu. Ini sudah tanggal 8 Februari, tetapi datanya belum masuk ke BKN. Apa yang bisa kami olah dan kemudian diumumkan ke publik? Ini ujar Bapak Suharmen. Dikatakan bagaimana BKN bisa mengolah datanya ketika data peserta dan hasilnya belum disampaikan. Nah, ini ada ketidaksinkronan antara Kemendikbudristek selaku panitia pelaksana dan juga BKN, dalam hal ini adalah Pak Ketua Panselnas ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari masalahnya adalah pengolahan di Kemendikbudristek ya selaku pelaksana, sedangkan BKN itu nanti yang akan mengumumkan dan belum bisa mengumumkan karena memang datanya belum masuk dalam data BKN. Nah, ya coba kita tunggu saja teman-teman ya, terutama bagi tenaga guru atau guru honorer. Memang untuk pelaksanaan P3K dari setiap tahunnya itu muncul permasalahan-permasalahan baru. Yang terbaru kenapa ini kemudian diundur karena memang pernyataan dari Bu Nunu adalah adanya nantinya optimalisasi atau formasi-formasi yang tidak ada pelamarnya itu bisa langsung ditempati oleh P1 yang belum mendapatkan penempatan. Semoga saja akan ada informasi yang lebih menggembirakan. Penundaan akan menghasilkan sebuah kegembiraan, tidak masalah. Namun yang terpenting adalah di tahun 2023 itu sudah jelas akan ada penghapusan tenaga honorer di bulan November. Semoga saja seperti yang disampaikan di beberapa media ya, akan ada tiket emas bagi tenaga honorer senior bisa langsung menjadi PNS. Kemudian Menpan RB juga kemudian menyiapkan sebuah regulasi yang akan mengakomodasi guru honorer dengan pengabdian yang cukup lama. Nah, ini semoga memang bisa terrealisasi di tahun ini. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.